Halo Kang, ketemu lagi kita dengan HP. Kali ini dari keluarga Pavilion ya. Secara posisi dia ada di atas HP Essential, tapi tetap di bawah Envy. Dia kelas laptopnya adalah kelas laptop personal atau rumahan, bukan kelas laptop bisnis yang terjangkau. Tapi dengan logo yang sudah baru, HP yang lebih modern, tidak bulat lagi, dan juga ada label Aero di belakangnya, serta material yang bukan sekedar plastik tapi magnesium. Beratnya yang kurang dari 1 kilo, layak juga kita sebut laptop ini sebagai laptop terjangkau yang rasanya premium. Inilah 10 catatan saya bersama HP Pavilion Aero 13 tahun 2023. Catatan pertama yang saya suka banget adalah laptop ini bisa kita buka hanya menggunakan satu tangan ya Kang. Akan lihat ini mudah sekali, dan ketika buka satu tangan laptopnya agak terangkat, jadi agak ada ruang udara yang lebih ya untuk memasukkan serta mengeluarkannya. Dan dia hanya sebatas ini saja, tidak bisa sampai rebah. Dan kalau akan perhatian lagi, dia juga termasuk kuat ya. Jadi laptopnya dibuka begini, kalau kita bawa-bawa dia juga tidak akan menutup ya, dia kuat karena memang materialnya dari magnesium dan aluminium. Kalau laptop ini berat, saya tidak akan begitu terpesona dengan sistem buka tutupnya ya. Jadi HP benar-benar serius dalam menggarap engsel dan semuanya dari ini ya. Tapi secara finishing, hati-hati karena ini sudah ada coakan ya Kang. Kalau diperhatikan dari catnya ini, dia sudah ada coakan. Jadi ini mudah terkelupas, hati-hati saja. Catatan yang kedua adalah dari displaynya. Akang lihat ini juga salah satu fitur favorit saya. Dia sudah 16:10, jadi dia tinggi modelnya. Dan bezelnya sudah sangat tipis, micro edge HP menyebutnya. Kalau spesifikasinya sendiri dia IPS WWXIGA 1920 x 1200. Kecerahannya ada 400 nits, jadi dia bisa gelap dan juga terang. 400 nits rasanya sudah sangat cukup untuk pemakaian di dalam ruangan. Untuk di luar ruangan juga sudah bisa sebenarnya. Dan cakupan warnanya sudah 100% sRGB ya Kang. Dan yang saya suka sekali adalah dia tipe layarnya tipe yang matte ya, jadi dia nggak mantul, nggak glossy, jadi seperti laptop bisnis. Dia benar-benar bagus kelihatannya, mata adem, dan kontras rasio memang tidak disebutkan di spek, tapi saya rasa sudah di atas 1000, jadi sudah sangat baik. Yang terasa laptop terjangkaunya adalah bezelnya ini, yang Kang lihat ini masih terlihat sangat plastiknya ya. Dan kalau kita ke bagian webcamnya ini bukan menjadi keunggulan dari HP Pavilion Aero ini. Kenapa? Karena webcamnya hanya HD saja, walaupun ada fitur dari HP yang memungkinkan kita untuk menangkap gambar yang lebih baik, tapi hasilnya sih menurut saya nggak akan jauh beda. Dan kemudian kekurangan berikutnya adalah webcamnya itu tidak ada shutternya ya Kang, tidak ada penutupnya, baik secara penutup fisik ataupun penutup elektronik. Dia sudah ada fingerprint, dan ini kelebihan berikutnya, tinggal kita setting dan kita tekan saja fingerprint, berhasil untuk mengamankan laptop kita. Tidak ada infrared, tapi cukuplah untuk laptop kelas rumahan sudah ada fingerprint, itu sudah sangat cukup. Kelebihan ketiga adalah bagian koneksi ya Kang. Jadi laptop ini tipis, tapi menurut saya dia sangat cerdas secara desainnya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan sisi paling tebal untuk menaruh portnya. Ini untuk charging, yang ada LED-nya akan berubah ketika 99% dia berubah putih. Selebihnya kalau kita cas dia akan berwarna oranye. Sayang sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya lebih suka berubah warna itu ketika sudah 80 atau 90% saja. Jadi baterai tetap terjaga kapasitasnya, nggak terus-terusan diisi.
Dan ini USB ya. Jarang juga kita melihat yang seperti ini. Biasanya sistem ini ada di RJ45 atau LAN ya. Ini kecepatannya hanya 5 gigabit per second. Jadi USB 3,2 Gen 1 saja. Dan di sebelahnya akan lihat ini juga menarik sekali karena HDMI masih ada USB lagi, dan ada USB Type-C yang ini sudah 10 gigabit per second. Ini bisa kita gunakan untuk charging, untuk DisplayPort. Charging menggunakan 45 watt bisa. Jadi kita bisa menggunakan charging handphone, itu sangat bisa kita gunakan. Dan kalau akan perhatikan, kalau kita isi semua portnya ini tidak bertabrakan ya. Jadi space-nya masih sangat cukup bagus banget, dan masih ada combo audio jack. Cuman kalau akan perhatikan lagi, yang nggak ada apa? Yang nggak ada, betul, dia tidak ada micro SD ataupun slot SD card. Kelebihan yang keempat adalah performanya. Jadi laptop ini didukung oleh Ryzen 5 7000 series 7535U secara tepatnya. Jadi 7 itu tahun 2023 keluaran prosesornya, 5 berarti Ryzen 5, 3 berarti dia menggunakan arsitektur Zen 3 Plus, dia sudah 6 nanometer ya Kang. Dan 5 di belakangnya adalah segmentasi upper mid range, artinya dia menggunakan TDP yang lebih tinggi, 28 watt. Ya memang penamaan agak membingungkan ya di AMD, tahun ini berubah sama sekali, tapi itulah gambarannya. Jadi secara performa dia sudah sangat oke untuk laptop tipis. Juga GPU-nya dia onboard AMD Radeon 660M yang menggunakan 6 core unit ya. Kalau varian Ryzen 7-nya dia menggunakan 680M dengan 12 core unit. Kalau ini secara CPU Ryzen 5-nya menggunakan 6 core unit dengan 12 thread. Kecepatan dasarnya 2,9 dan turbonya itu bisa 4,5. Ketika saya melakukan benchmarking, dia sudah sangat cukup. Hasilnya bagus, bahkan stress test pun Firestrike dia lulus ya Kang. Time Spy hampir lulus, nilainya 90%-an. Jadi laptop ini pun sistem pendinginannya itu bagus juga, dan selama saya gunakan tidak pernah menyentuh TDP yang 95 derajat ya. Paling tinggi sekitar 86 derajat, itu paling tinggi. Jadi dia performanya memang dijaga di bawah 90 derajat. Bagaimana dengan keluaran tenaganya, outputnya? Ya sayangnya outputnya memang 28 watt, tapi itu hanya sebentar. Ketika saya coba benchmark menggunakan Cinebench R23 dan juga rendering, dia sebentar saja 28 watt, lalu kemudian dia stabil di 15 watt. Tapi itu tidak mengapa karena kipasnya pun tidak terlalu bising. Ya kita tetap bisa mendengarnya tapi tidak terlalu bising dan aman, nyaman. Untuk main game gimana? Saya coba Valorant setting tertinggi ya, high-nya itu dia masih bisa mendapatkan rata-rata di atas 100 frame per second. Untuk Genshin Impact setting high itu masih bisa juga, walaupun dibanding setting medium dan low dia kalah smooth, tapi bisa dipakai, masih sangat bisa kita gunakan, masih enak juga dipakainya. Rata-ratanya memang hanya 30 frame per second, tapi untuk Genshin Impact memang masih bisa ya, dibanding dengan Valorant yang memang butuh kecepatan dan akurasi dan speed itu memang berbeda, tapi masih bisa kita gunakan dengan nyaman. Body and mind. Kelebihan kelima adalah jadi laptop ini sudah datang bersama dengan Windows ya Kang, Windows Home, dan juga ada Office-nya, Office Home Student 2021. Jadi Akang tidak perlu lagi repot untuk membeli atau menginstal Windows ataupun Office ya. Catatan yang keenam adalah keyboardnya. Keyboardnya rasanya oke saja, nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek sebenarnya. Kenapa? Karena dia layoutnya ini sudah full ya Kang, dan touch-nya besar-besar. Sayangnya kalau Akang perhatikan dia tidak simetris. Biasanya agak ke kiri, tapi ini agak ke kanan. Jadi kalau akan mengetik F dan J telunjuk di sini dan posisinya akan seperti ini. Ada juga kolom tambahan di sini yang awalnya saya rasa saya akan merasa terganggu, tapi ternyata saya juga cepat juga beradaptasi. Ini tombol home, page up, page down, end, dan dia ini tombol panah yang utuh ya, besar. Ini sangat baik. Sedangkan pengalaman mengetiknya, key travelnya memang dalam, tapi tidak sedalam laptop sebelumnya ya, laptop yang lebih jadul maksud saya.
Dan rasa mengetiknya juga dia true ya, dia kita ketik ini ya benar gitu, tidak ada ghosting. Hanya saja rasanya itu agak hampa gitu, bukan jelek, bukan, karena saya sudah mencoba dengan keyboard yang lebih baik, jadi ini terasa agak hampa saja. Hanya itu saja. Untuk keyboard juga dia sudah backlight ya, jadi ada 2 tingkatan backlightnya. Dan karena dia ini silver begini, kalau kita siang-siang gitu memang terang, kita menyalakan backlight malah akan nggak kelihatan. Touchnya tidak akan kelihatan ya. Bagusnya dia sudah ada LED banyak, jadi LED mute speaker, caps lock. Ini mute speaker warnanya oranye, caps lock warnanya silver ya, sama seperti tombol powernya. Yang tidak adalah mute mikrofon. Itu sayang nggak ada mute mikrofonnya lagi. Kalau kita ngomongin keyboard, berarti kita juga ngomongin touchpad ya. Touchpadnya dia luas, memang rasanya ini rasa terjangkau gitu, rasa murah keypadnya. Tapi semuanya berfungsi dan mulus ya. Kita masih bisa menggunakan dia 2 jari masih bisa scroll, zoom gitu. 3 jari pun masih bisa gestur-gestur gitu ya, dan 4 jari pun bisa. Ini sudah saya setting untuk volume up dan volume down. Jadi touchpadnya ya berfungsi oke, baik. Memang rasanya saja yang kalah kalau dibandingkan dengan touchpad dari kaca ya materialnya. Catatan berikutnya adalah yang menurut saya merepotkan ketika kita akan membuka laptop ini. Kenapa? Karena laptop ini kalau akan perhatikan di bagian belakangnya sama sekali tidak ada baut yang terlihat. Jadi untuk membukanya kita perlu membuka rubber fit di sini, kita buka, kita angkat, ini dilem, dan nanti kemudian kita buka 5 bautnya. Akang harus menyiapkan wadah karena bautnya itu harus sampai lepas ya. Dan setelah lepas pun tidak bisa langsung kita buka, tapi kita perlu mencongkelnya dengan pry tool. Setelah mencongkel pun tidak bisa langsung kita buka, tapi perlu kita goyang-goyang dulu. Karena kalau kita paksakan dia bisa nanti patah ya. Nah setelah itu baru bisa kita buka. Sungguh sangat mematikan. Ini materialnya magnesium ya Kang. Dan Akang lihat ini ada bumper busa gitu buat dia ke baterai supaya lebih enak. Dan kelemahan berikutnya baterainya 43 Wh, yang sayangnya untuk pemakaian ala saya kantoran, saya pasti akan mengecas di jam 2 atau jam 3. Dari jam 8 pagi jam 2 atau jam 3 itu sudah saya harus cas dari posisi 80% atau 90% dan dicas ketika posisi 30%. Itu bisa ya, mungkin akan bisa dimaksimalkan selama jam kantor itu 8 jam itu bisa, tapi saya nggak terbiasa seperti itu. Jadi saya selalu menyisakan 20 sampai 80 atau 90%. Dan waktu ngecasnya juga lama ya Kang. Sayang banget waktu ngecasnya lama, padahal dia bilang itu bisa fast charging. 30 menit terisi 50%. Kenyataannya nggak begitu. 30 menit itu terisi hanya sekitar 30%-an juga. Dan laptop ini akan full terisi ketika 2 jam. Sungguh sangat lama ya. RAM juga akan tidak melihat, tapi ada 4x4 ya, 16 GB LPDDR5 6400 yang sudah sangat cepat, dan itu sayang memang tidak bisa di-upgrade ya, sayang sekali. Kadang-kadang kita juga membutuhkan yang lebih kan, 16 GB sekarang itu sudah menjadi dasar ya. Dan bagian sini ini adalah speakernya dari Bang & Olufsen ya Kang. Jadi lumayan aja sih suaranya, hanya kurang nyaring saja dan kurang bersih dibanding yang sebelumnya yang saya coba ya. Dan akan lihat ini motherboard, ini heatsink. Jadi ini lumayan besar heatsinknya ya. Jadi ini walaupun single pipe tapi dia lumayan besar, dan ini ada penutupnya seperti ini. Ini jelas nggak bisa upgrade. Ini WiFi dari Realtek ya. Sudah WiFi 6 jadi cabut, dan ini yang bisa kita ganti. Yang bisa kita ganti adalah WiFi-nya dan juga SSD. SSD ada di sini. Ini SSD M.2 2280 ukurannya ya Kang, dan dia PCIe-nya Gen 3 saja. Ini dia ditutup oleh semacam
heatsink seperti ini, dan ini single side saja ya. SSD-nya ini hanya single side, jadi Akang tidak bisa menggunakan yang double side karena dia nggak ada ruangan lagi ya, sudah terpakai semua ruangnya, hanya single side dan kecepatannya pun biasa aja sih. Bagian yang perlu perhatian lagi yang bagus menurut saya adalah ini DC in, dia masih bisa kita copot dan ganti ya Kang, jadi dia nggak tersolder. Ini ada soketnya di sini. Nah ini masih bagus banget, jadi laptop terjangkau tapi masih bisa ganti DC ini bagus, walaupun kita nanti perlu untuk membuka engsel sini sedikit ya. Dan ngomong-ngomong engsel, kita nggak bisa ngatur lagi engselnya karena memang dia nggak ada mur di sini seperti yang sebelum-sebelumnya ya, maksudnya laptop lain bukan laptop ini. Tapi karena engselnya sudah bisa dibuka tutup dengan satu tangan, jadi nggak ada masalah sama sekali. Ini plat aluminium ya, jadi memang laptop ini ada platnya lagi, ada rangkanya lagi dari aluminium, jadi nggak langsung keyboard, nggak langsung motherboard gitu, tapi ada platnya lagi. Bagus banget sih. Dan ini kalau kalian lihat di sini adalah tempat keluar panasnya ya, jadi memang sebenarnya sih nggak ideal, tapi laptop jadi kelihatan lebih bagus, lebih rapih gitu. Ini heatsinknya di sebelah sini. Nah, sampailah juga kita kepada harga. Jadi laptop ini, HP Aero ini, kalau akan masuk ke AMD official itu tersedia mulai dari 9 jutaan ya. Itu versi tahun sebelumnya yang menggunakan Ryzen 6000 series. Sedangkan Ryzen 5 ini starting pointnya adalah 12 juta rupiah. 12 juta akan mendapatkan Ryzen 5 7000 series, SSD 512 GB, dan kemudian RAM 16 GB. 14.300.000 akan mendapatkan Ryzen 7 yang tentunya lebih cepat, lebih baik ya. Core-nya sampai 8, 16 thread, juga GPU-nya lebih baik. Dengan harga itu tentu laptop ini banyak saingannya ya Kang. Ya Kang pilih sendiri, timbang-timbang sendiri. Saya sekedar mengabarkan. Untuk detail-detail lainnya yang mungkin menjadi tambahan pertimbangan ke Akang sekalian adalah laptop ini datang dengan berbagai macam software bawaan HP ya. Ini ada software HP Assistant yang menurut saya paling berguna. Jadi memudahkan kita sebagai pengguna awam pun kita bisa lihat di sini semua kondisi laptop kita ya, dari device specification atau misalnya kondisi-kondisi semua kita bisa cek. Garansinya pun bisa kita cek, ini sampai tahun 2025. Jadi dapat garansi 2 tahun ya Kang kalau Kang membeli laptop ini. Jadi begitulah Kang pengalaman saya bersama HP Pavilion Aero 13 yang sudah menemani saya kurang lebih 1 minggu. Saya sudah ajak dia ke sana kemari, saya bawa dia berdesak-desakan setiap hari di kereta pagi sore, dan dia berhasil survive karena materialnya yang bukan sekedar plastik sembarangan. Sampai jumpa lagi. Salam Diki Septerian.